Jadi kalau kita ingin keluar dari seluruh masalah yang disampaikan oleh Bang Said Didu dan Bang Refli tadi, jalan yang tersedia hari ini ya memang cuma Anies Baswedan. Jadi saya berharap start Anies kemarin itu diikuti 2 yang lain, atau 3 yang lain, atau berapapun lah di luar sana. Atau bahkan yang, karena pendaftaran kan baru 5-6 bulan lagi nih. Jadi yang berniat mau jadi calon presiden, silakan buat pidato model Anies kemarin. Kalau saya kurang pintar, jangan coba-coba jadi pejabat publik. Terus mau ngapain di situ? Dan Anies ini lengkap-lengkip, kalau istilah mama saya di kampung. Bukan lagi lengkap, lengkap-lengkip. Oke, silakan Bang Jansen. Ya, terima kasih Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bang Said Didu, Bang Refli, wah ini Kang Henry Satrio, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya ingin menyampaikan pertama ya. Jadi kalau kita ingin keluar ya dari seluruh masalah yang disampaikan oleh Bang Said Didu dan Bang Refli tadi, jalan yang tersedia hari ini ya memang cuma Anies Baswedan. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang benarlah di Pilpres kita besok main 3. Jadi kalau kita ingin perubahan, ingin keluar dari seluruh problem dan masalah yang disampaikan 2 senior sebelum saya tadi, jalannya ya tinggal Anies Baswedan ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, karena ini forum kan direkam, semoga sampai ke Mas Anies juga, Kang Henry juga ada di sini ya. Mas Anies ini nanti kalah, bukan karena Pak Prabowo dan Mas Ganjarnya itu baik-baik amat. Jadi Mas Anies ini kalah kalau dia sendiri yang underperform. Jadi bukan karena Prabowo dan Ganjarnya bagus-bagus amat, bukan. Jadi Aniesnya sendiri yang underperform. Kalau secara gigabyte lebih dari cukup ini, gigabyte-nya Anies Baswedan. Itu. Jadi penting juga nih untuk didengar oleh Mas Anies. Jadi jenengan itu kalah Mas, ya bukan karena 2 lawan jenengan itu bagus-bagus amat, bukan. Tapi jenengan yang underperform karena gigabyte-nya itu lebih dari cukup. Dan kemarin sudah sangat bagus pidato Mas Anies kemarin tuh, pidato politik pembukaan dia kemarin, dan itu membuktikan gigabyte dia yang sesungguhnya itu. Jadi coba nanti Bapak Ibu begitu, termasuk pendengar YouTube, kalau belum sempat mendengar pidato Mas Anies di Istora kemarin, coba didengarkan ulang. Beliau memulainya dari janji kemerdekaan, masuk ke soal keadilan sosial, kemudian beliau masuk ke soal mosi integral itu. Mosi integral Natsir, karena pasca RIS itu memang kita kan tercerai-berai. Kemudian beliau masuk ke soal deklarasi Juanda, soal kedaulatan maritim kita. Jadi Indonesia seluas hari ini dengan lautnya yang begitu indah itu karena deklarasi Juanda. Yang tahun 82 kemudian menjadi UNCLOS begitu. United Nations Convention Law and Sea gitulah dia. Jadi
Banyak hari ini politisi kita, termasuk yang duduk di Senayan sana begitu, nggak ngerti tuh itu. Apa itu mosi integral, apa itu deklarasi Juanda dan lain-lain. Jadi luar biasa di sini. Dia memulai dengan start yang sangat bagus. Itu makanya saya berharap begitu. Dua lawannya di seberang sana, ya, melakukan pidato yang sama. Karena saya ini jadi juru bicara Pilpres itu berkali-kali. Yang lalu tuh bisa 2 minggu kita debat soal wajah genderuwo, apa wajah Boyolali, politik genderuwo dan lain-lain. Itu apa? Jadi jangan diulangi lagi. Ribuan triliun uang masuk untuk pemilu, kita bahas yang remeh-temeh begitu loh. Jadi saya berharap start Anies kemarin itu diikuti 2 yang lain, atau 3 yang lain, atau berapapun lah di luar sana. Atau bahkan yang, karena pendaftaran kan baru 5-6 bulan lagi nih. Jadi yang berniat mau jadi calon presiden, silakan buat pidato model Anies kemarin. Itu. Kita ini pun karena aktivisnya, karena kebetulan belajar hukum ya. Langsung kena ke kepala kita soal deklarasi Juanda tuh, UNCLOS dan lain-lain itu. Jangan-jangan dari kita di sini pun banyak nggak ngerti apa tuh UNCLOS, deklarasi Juanda. Tapi untuk seorang pemimpin republik ini dia penting tahu itu. Nah, itu. Sabar-sabar. Jadi dia penting tahu itu. Saya sering mengatakan jangan sampai nafsu orang berkuasa itu lebih besar dari ide-idenya. Terus kalau dia berkuasa mau ngapain? Ini termasuk soal nilai-nilai saya tuh. Itu makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin politik di bangsa kita ini bagus, hilangkan 2 hal. Satu, hilangkan politik uang. Yang kedua, hilangkan politisi dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Nggak bisa. Apalagi dalam demokrasi begini. Tiap hari orang demonstrasi, bebas menyatakan pendapat. Kita pemimpin, yang menjaga kita apa? Akal kita tadi, pengetahuan kita tadi. Untuk menjawab pertanyaan rakyat itu. Mana bisa kita takut-takuti daerah ini, kasih moncong senjata itu, biar diam mulutnya. Penjarakan, ya nggak bisa. Itu. Jadi kalau ingin politik kita ini bagus, ya, hilangkan politisi, hilangkan pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Ini termasuk teguran untuk kami juga, termasuk untuk saya. Kalau saya kurang pintar, jangan coba-coba jadi pejabat publik. Terus mau ngapain di situ? Dan Anies ini lengkap-lengkip kalau istilah mama saya di kampung. Bukan lagi lengkap, lengkap-lengkip. Ini padahal belum pilpres ini. Udah naik kita ini. Sudah siap. Ini dia. Jadi, sabar-sabar. Jadi, udah tepat. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan ini, ditekankan ini begitu. Mas Anies ini nanti kalah karena dia underperform, bukan karena 2-3 lawannya itu lebih baik dari dia. Itu. Jadi ojo underperform Mas Anies. Ikut deh. Jadi kalau soal gugatan PK Muldoko tuh, itu dia. Karena ini soal akal sehat aja sih. Muldoko tuh 1 detik pun tidak pernah jadi kader Demokrat. Itu kan mirip orang 1 detik pun tidak pernah jadi warga negara Indonesia mau jadi presiden Indonesia. Mana bisa? 1 detik pun tidak pernah jadi tentara mau jadi panglima TNI. Mana bisa? Itu mana bisa? Jadi tidak usah dulu kita masuk ke soal variabel-variabel yang terkait dengan hukumnya gitu. Karena hukum itu basisnya kan logika, akal sehat kan. Jadi di luar soal Demokrat itu soal demokrasi. Kalau mau kita kaitkan tadi ke soal penegakan hukum korupsi, soal hak asasi kata Bang Refli tadi, ini masuk dia dalam klaster demokrasi. Kalau itu diizinkan, hati-hati seluruh partai politik di Indonesia ini. Ada nanti orang yang nggak pernah jadi kadermu, tidak pernah pasang bendera partaimu, ya, bahkan baju partaimu pun nggak pernah ada di rumahnya. Nggak usah dulu ke lagu, mars lain segala macam bisa dia nyanyikan. Tiba-tiba besok pagi dia jadi ketua umum partai itu, nggak bisa tuh. Jadi itu makanya melalui ini juga, ya, karena itu bagian dari istana kan KSP Pak Muldoko itu dekat betul dengan Pak Jokowi. Reshuffle itu Pak Jokowi. Itu jadi ganti karena begini, bukan apa-apa. Puluhan juta kader, simpatisan dan pemilih Partai Demokrat ini pembayar pajak. Nggak rela kami, uang pajak kami dibayar gaji Muldoko, KSP itu. Sederhana aja itu. Masa juga antar sesama pemerintah saling menggugat? Yang dia gugat itu kan Menkumham.
Jadi KSP menggugat Menkumham dalam tanda kutip kalau soal jabatan tuh. Itu dia. Jadi kalau Bang Andre cemas begitu kaitannya dengan soal PT 20%, soal lanjut enggak Mas Anies ini begitu ya. Ya, kita sedang berikhtiar, sedang berjuang walaupun kami yakin kecil kemungkinan, bahkan bukan kecil, tidak ada kemungkinan itu dikabulkan. Itu. Karena menggunakan ukuran apapun nggak kena. Nggak usah dulu kita bicara soal KLB-nya di sana. Kan syarat-syarat, boleh nggak KLB di sebuah partai atau di organisasi? Boleh. Sama seperti boleh tidak presiden dimakzulkan? Boleh. Ada di Undang-Undang Dasar tuh. Tinggal penuhi aturannya. Tuh. Kalau misalnya pemakzulan ada prosesnya, mekanisme dari DPR dulu, kemudian dilarikan lagi ke MK, lari lagi ke MPR dan lain-lain kan gitu dia. Sama juga di partai, di organisasi gitu. Ada ketentuan dihadiri 2/3 DPD, setengah plus 1 DPC dan lain-lain begitu. Itu aja sama sekali tidak penuh, tidak terpenuhi itu. Jadi di luar itu ini tidak pernah kader, ya, tidak punya KTA. Tiba-tiba jadi ketua umum itu hal yang nggak mungkin itu. Jadi doakan kami ya, karena masing-masing dari kita ini pasti akan punya tantangannya sendiri-sendiri. Seperti Bang Andre juga hari ini pendukung Mas Anies, mungkin belum tiba aja ini tantangannya datang ke situ. Kebetulan baru datang ke kami, ke Puang Said nanti, ke Mas Hensat, ke semua kita ini. Itu makanya kita ini ya harus utuh nih menjadi satu keluarga. Jadi kalau ada bagian keluarga itu yang sakit, yang perlu kita tolong, mari kita tolong. Kalau kita hanya bisanya berdoa, ya mengirim doa begitu, kirimkan doa begitu untuk keselamatan teman kita itu, untuk kelancaran perjuangannya gitu. Jadi biasa tuh. Jadi mari kita nikmati aja dinamika ini begitu, ya. Jadi kalau kata pidato Mas Ahy kemarin soal itu, ketua umum kami beliau mengatakan Gusti Pangeran Boten Sare katanya. Jadi Tuhan itu tidak tidur begitulah. Sepanjang kita yakini kita di jalan yang benar, rasanya tidak perlu apapun kita takutkan tantangan begitu yang ada di depan sana begitu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan soal itu.